Bab 26. Suatu malam gue bertemu dengan Adele yang sedang duduk di balkon, gue sendiri baru balik dari jalan bareng Wulan ke BSM. Pakaian Adele masih sangat rapi, tampaknya dia juga baru pulang entah dari mana. Del, jangan bengong. Seru gue ke Adele saat gue menapakkan kaki gue di anak tangga teratas. Tuh, sini bentar deh, panggil Adele. Apaan? Gue duduk di sebelah Adele. Dah lo duduk dulu. Adele beranjak dari tempat duduknya, dan tiba-tiba dia berdiri di belakang sambil kedua tangannya memegang pundak gue. Tangannya mulai memijit. Duh, pasti ada maunya nih, saat jemari Adele mulai bergerak memijit kedua pundak gue. Hehe. Tahu aja lo. Gini tuh gue mau minta tolong sama lo, boleh gak? Pijitan Adele bener-bener bikin gue merinding saat ini. Tuh kan ada maunya. Udah gue kira, gue berusaha melepaskan kedua tangan Adele dari pundak gue. Tapi badan ini menolaknya. Gini tuh, minggu depan lo ikut gue ke Jakarta ya. Wulan juga, pinta Adele. Ada acara apa emangnya, Del? Tanya gue, tunangan. Adele menjawab singkat. Hah? Serius lo? Gue balik bertanya ke dia. Iyalah. Masa gue ada tampang bercanda sih? Jawab Adele dengan semangat. Ada. Banget. Tampang lo tuh tampang bercandaan mulu. Gak ada serius-seriusnya. Bales gue sekenanya. Yeay, serius nih tuh sekarang. Bisa ya tuh? Harap Adele, tar deh gue lihat jadwal gue dulu. Gue jawab dengan canda, plak. Adele memukul kepala gue pelan. Laga lo sok sibuk. Kata Adele setelah memukul kepala gue. Iya. Udah sekarang lanjutin aja pijitannya, enak bener ternyata pijitan lo, Del. Kenapa gak dari dulu lo mijitin gue? Daripada main komputer, kan mending mijit gue. Gue mulai terbuai dengan pijitannya. Nah lo keenakan dipijit gue kan? Enakan mana sama pijitan Wulan tuh, goda Adele, rahasia, jawab gue singkat. Ya udah berhenti aja pijitnya. Adele menghentikan pijitannya. Hahaha gitu aja ngambek. Udah lanjutin aja, jarang-jarang lo mijitin gue. Pinta gue, padahal. Emang gue belum pernah dipijitin Adele, hehe siap komandan. Adele tertawa pelan. Tuh tapi beneran bisa ya minggu depan. Jangan sampai enggak loh. Jangan kecewain gue. Pokoknya. Tangan kanan Adele jewar kuping gue. Iya bawel. Mata gue terpejam menikmati pijitan Adele. Makasih ya tuh. Cup, Adele cium pipi kanan gue dari belakang. Dah anto gue mau tidur dulu capek. Adele menghentikan pijitannya dan langsung berlari. Masuk kamarnya. Gue enggak sempat bilang apa-apa, kalah cepat dengan lari Adele. Adele ini sekarang nganggap gue apa ya? Kok dia sebegitunya ya sama gue? Kontak fisik seakan tidak berarti buat dia. Apa dia enggak mikirin perasaan Wulan ya? Gak tau deh tambah pusing. Gue mikir itu sambil mengambil sebatang rokok. Asap rokok gue hembuskan dari balkon malam ini, dan asap-asap itu pun perlahan menghilang ditelan angin malam yang bertiup dengan sangat lembut. Gue bertanya sendiri dalam hati gue. Tuh, secepat itukah kamu bisa melupakan bayang-bayang Adele? Sepertinya baru kemarin sore dia ada di hatimu. Sekarang dia sudah hampir pasti akan menjadi milik orang lain, mampukah kamu merelakannya? Saat ini hatimu sedang kau isi dengan Wulan-Wulan dan Wulan, tetapi di situ masih ada sebuah virus yang bernama Adele. Mampukah kamu membersihkannya? Mampukah kamu melawannya? Gue matiin rokok gue yang tinggal sisa setengah batang, perlahan gue berjalan ke depan pintu kamar Adele. Perlahan gue tarik gagang pintu kamarnya. Klik. Tuh, tampaknya Adele belum tidur. Ada apa? Tanyanya melihatku ada di pintu kamarnya. Gak apa-apa Del, boleh gue tidur kamar lo malam ini? Tanya gue tanpa sungkan ke Adele. Sini masuk aja. Ada apa tuh? Lo belum ngantuk ya? Tanya Adele yang kini sudah terduduk di kasurnya. Pengen tidur sini aja Del, boleh kan? Entah apa yang ada di pikiran gue sekarang ini. Boleh tuh kenapa harus gak boleh? Lo juga bukan orang lain buat gue kok.
Adele tersenyum ke arahku. Makasih Del, gue merebahkan diri di atas karpet di sebelah kamar Adele. Kelihatannya baru banyak pikiran lo tuh? Tanya Adele yang juga merebahkan dirinya di kasur. Gak Del, gak ada apa-apa kok beneran. Gue baru males aja tidur di kamar gue sendiri, gue memberi alasan. Lo tidur di sini itu masih bisa dihitung pakai jari tuh hehehe. Adele tertawa perlahan, iya, gue jawab singkat sambil gue perhatiin sekeliling kamar Adele. Ya udah ya, gue mau tidur dulu tuh ngantuk banget, kata Adele lirih. Lo tidur duluan aja Del, jawabku singkat. Suasana pun berubah menjadi sangat hening, gue memandang sekeliling kamar Adele dan mata gue tertuju pada sebuah bingkai foto. Tampak Ian sedang memeluk mesra Adele di sana, dan gue pandang foto itu cukup lama. Anganku pun melayang, jauh melayang. Sebentar lagi dan gak lama lagi Elo pasti pergi Del. Gue gak mau kehilangan Elo Del. Gue terlalu rapuh, gue lemah, gue keterlaluan. Gue egois. Gue serakah. Seharusnya gue gak boleh kayak gini, kenapa gue sekarang mengharapkan Elo lagi Del? Gak salah kalau emang lo seorang fenomenal. Betapa jahatnya gue, mau menerima tapi tidak mau kehilangan. Gue ini orang munah. Dulu gue hanya bisa berkata ikhlas, ikhlas tapi saat ini, saat gue tahu bahwa gue benar-benar akan kehilangannya semua berubah lagi 180 derajat gue kembali menjadi Anto yang tergila-gila akan Adele. Bab 27. 2 hari sebelum hari pertunangan Adele, tampak kamar Adele sudah kosong. Iya. Dia memang sudah di Jakarta sekarang, dan sedang mempersiapkan pertunangannya dengan Ian. Gue dan Wulan berencana untuk berangkat ke Jakarta sore ini menggunakan kereta Parahyangan. Tidak banyak bekal pakaian yang gue bawa, cukup seadanya. Prit, samar masih terdengar suara peluit dari petugas stasiun Bandung. Dan kereta pun mulai jalan perlahan. Gue hanya bisa memandang kosong dari sudut jendela. Tuh, sapaan Wulan menghentikan lamunanku. Mau? Wulan menawarkan makanan ringan yang dia bawa. Nanti aja Lan, makasih, gue tersenyum ke arah Wulan dan tampaknya dia tidak tahu kalau gue lagi mikirin Adele saat ini. Tuh, entar kalau masih sempat ada waktu di Jakarta, Elo nemenin gue beli sepatu ya. Pinta Wulan. Iya Lan, gue juga masih harus beli kaos kaki juga kok. Entar sekalian aja Lan, sambil gue usap pipinya. Tuh, gue belum cerita ya. Beberapa hari yang lalu Adele curhat sambil nangis-nangis ke gue, lanjut Wulan. Hah? Apa yang dicurhatin? Ian ya? Tanya gue, bukan, masalah pertunangannya kok tuh jawabnya. Adele masih ngerasa gak siap dengan semuanya, dia masih ngerasa kurang banget buat Ian. Adele terlalu menganggap Ian sebagai sosok sempurna, sedangkan dia itu ngerasa jauh dari sempurna. Jelas Wulan. Kenapa ya Adele kayak gitu? Kadang gue juga kasihan sama dia Lan. Kayaknya dia itu terlalu penakut buat ngadepin masa depannya, sahut gue, berusaha menghakimi Adele saat ini. Mungkin juga ya tuh? Padahal Adele itu anak baik menurut gue, kasihannya. Kata Wulan. Cantik dan baik, Wulan menambahkan. Adele itu paket komplit ya Lan? Hehe, gue memecahkan suasana pembicaraan serius di dalam kereta. Haha. Iya mungkin. Jawab Wulan terkekeh. Kalau Adele paket komplit. Gue paket apa tuh? Tanya Wulan ke gue. Degah. Kena deh gue. Apa yang harus gue bilang sekarang? Lo itu apa ya? Otak gue langsung bekerja mencari jawaban yang tepat. Hayo. Apaan? Wulan melirik gue dengan tersenyum. Lo itu paket jumbolan. Tutuh yang kalau kita makan di KFC, yang sekali pesen dapat 5 ayam. Jawab gue jayus dan sekenanya. Hahaha, lemak doang dong gue berarti tuh. Wulan terbahak. Bukan. Hahaha, maksudnya di paket itu kan kumpulan dari berbagai bagian ayam, jadi Elo itu paket sempurnanya. Gitu, sambil gue pencet hidung Wulan. Wah. Dilematis banget ngomongnya, pusing. Gue sayang sama Wulan juga. Kenapa gak ada gabungan dari mereka berdua ya? Kenapa?
Gue gak bisa milih dua-duanya ya. Dalam hati gue, bisa aja jawaban lo, dasar, kata Wulan. Cukup, sebuah ciuman lagi dari Wulan mampir di pipi kiri gue. Udah gue mau tidur dulu tuh, Cape dari tadi sibuk milihin baju, Wulan pun memejamkan matanya. Ini anak benar-benar menyenangkan, mungkin hampir sama seperti Adele. Walaupun gue sendiri gak tahu gimana Adele sebenarnya, tapi yang jelas Wulan ini juga tipe cewek kisar. Kok kesannya malah bangga banget ya gue. Gak peduli dimanapun dan kapanpun pokoknya kalau dia emang mau nyium ya langsung sosor aja. Awalnya benar-benar risih gue, tapi lambat laun gue mulai terbiasa dan mulai memahami karakternya. Buat Wulan, mungkin itu hanyalah sebuah ungkapan sayang yang bisa dia perlihatkan secara langsung ke gue, di samping perhatiannya ke gue. Gue belai rambut Wulan perlahan saat dia sudah tertidur lelap. Sama sekali gak ada kata yang bisa terungkap saat ini, kecantikan Wulan begitu nyata terasa. Lan, gue sayang lo, mungkin suatu saat kalau gue bisa dapetin Adele. Gue juga ngerasa gak bisa kehilangan lo, Lan. Pikirku egois. Wulan bersandar di pundakku saat gue elus lagi rambut indahnya. Makasih buat semuanya ya, Lan. Makasih udah mau sayangin gue dengan tulus. Sambil gue genggam erat tangannya di tengah samar deru laju kereta. Malam harinya kita berdua tiba di Gambir, dan langsung menuju ke kediaman Adele. Gue sendiri baru pertama kali ini datang ke rumah Adele di Jakarta, sedangkan Wulan memang sudah pernah sekali main ke sana. Ting tong, gue pencet bel yang ada di pintu pagar rumah Adele yang terletak di bilangan Pondok Indah. Klek, suara pintu rumah dibuka. Lan enenenenenenen. Anto. Adele berteriak kegirangan dengan kedatangan kami. Duh semangat banget lo Del, kata Wulan. Hehehe, gue hanya bisa menimpali dengan tawa. Yuk masuk. Adele sendiri yang membukakan pintu gerbangnya. Sini yuk Lan. Adele menggandeng Wulan masuk ke dalam rumahnya. Pah, ini Wulan yang dulu pernah ke sini. Dan ini Anto teman kos Adele di Bandung. Adele memperkenalkan kami dengan ayahnya. Hai, gimana kabar kalian? Cape ya. Silakan istirahat dulu deh, tuh udah disiapin kamarnya, sapa ayah Adele ramah. Makasih om, jawabku singkat. B, tolong mereka dianterin ke kamarnya ya. Kata Adele ke seorang bibi-bibi pembantu rumah tangga mereka. Iya mbak, jawab bibi itu. Bentar aku tinggal dulu, nanti aku susul ke kamar kalian. Adele mohon pamit karena ada urusan. Kita berdua pun diantarkan ke sebuah kamar, dan awalnya gue bingung juga kenapa gue dikasih sekamar bareng Wulan. Karena terus terang gue juga gak enak kalau dilihat orang, tapi emang mungkin itulah Adele. Sepertinya dia memang sengaja kamar, kan kita berdua. Klik, Adele membuka pintu kamar gue dan Wulan. Hayo baru pada ngapain? Adele main selonong ke dalam kamar. Ini anak emang gak kebiasaan pakai ketuk pintu dulu ya. Protes gue ke Adele, maaf komandan, kadang inget kadang lupa hihi, jawab Adele seenaknya. Pasti kebiasaan di kos ya. Wulan menimpali. Iya nih Lan, si selonong girl, gue pun mengiyakan jawaban Wulan. Udah gak usah dibahas hehe. Adele tertawa kecil. Gue sekamar sama Wulan nih? Gue bertanya meminta penjelasan Adele, iya, atau kalian mau sekamar sama gue? Adele balik bertanya. Sama ajalah kalau gitu dodol nih lo, protes gue. Udah gak apa-apalah kalian sekamar ini. Biar tambah dekat. Hihi, gue rasa pikiran Adele. Udah mulai ngeres nih. Gue lihat Wulan hanya bisa senyum-senyum keki ketika Adele ngedipin mata ke arahnya. Wih, gila nih mereka berdua sepertinya udah expert ya. Dijaga baik-baik ya Mas Antonya malam ini Lan. Adele menyindir Wulan. Iya Del, nanti malam full service deh. Hahaha, Wulan pun tertawa mendengar sindiran. Adele. Hahaha. Adele pun ikutan tertawa. Gue cuma bisa diem. Asli cupu banget gue. Gue servis ngorok semaleman entar malam tuh, lo betah-betahin aja ya. Hahaha, Wulan. Bercanda jayus. Duh, kok malah servis ngorok sih? Hahaha, udah ahlan kalau ama lo ngomongnya pasti.
Entar jadinya yang enggak-enggak. Protes Adele ke Wulan, ye. Elo duluan juga yang mulai. Yang di sini ga? Tanya Wulan. Enggak lah, dia ya di rumahnya. Makanya gue kesepian nih, untung aja kalian dateng. Sekarang jadi rame lagi deh, Adele tersenyum gembira. Asli gue speechless mau menimpali obrolan mereka berdua, gue cuma bisa bengong. Ngeliatin mereka. Abis ini makan dulu ya. Udah disiapin sama Bibi di meja makan tuh. Gue tunggu di sana ya. Pinta Adele sambil permisi keluar. Iya, kita bersih-bersih bentar. Jawab Wulan singkat, klik, dan pintu pun ditutup. Breg. Wulan menelungkupkan dirinya di kasur spring bed yang cukup besar untuk ukuran gue dan Wulan. Keplan? Tanya gue ke dia. Pegel aja nih punggung tuh, jawab Wulan. Sini gue pijitin, tangan gue pun langsung memijit punggungnya, makasih ya tuh, jawabnya lagi. Wulan tampak terbuai dalam pijitan gue, dan beberapa saat kemudian dia membalikan badan dan langsung duduk. Udah yuk, makan dulu. Entar Adele malah nungguin, Wulan pun beranjak berdiri. Bentar-bentar. Cup. Kali ini ciuman Wulan mendarat lagi. Dengan hangat di bibir gue. Yuk say. Wulan menarik tangan gue, setelah kissing beberapa saat. Yuk, gue pun beranjak keluar kamar bersama Wulan. Hanya kami berdua yang makan di meja makan malam ini, Adele dan ayahnya sudah makan dari tadi dan memang mempersilakan kami untuk menikmati hidangan ala kadarnya. Gue pandangi sekeliling rumah Adele, beneran anak orang kaya ternyata si Adele. Terlihat dari besarnya rumah dan isi perabotan rumahnya. Di sebuah sudut sisi rumahnya terlihat foto almarhum mamanya Adele. Terlihat juga foto komplit mereka sekeluarga. Gile. Jauh bener gue kalau sama Adele, dalam hati gue. Tapi sejauh apapun kekayaan gue sama Adele, gue tetap yakin bahwa mereka sekeluarga adalah keluarga yang bersahaja. Tidak memandang rendah mana yang miskin dan mana yang kaya. Dan itu tampak sekali dari sikap Adele selama ini ke gue, dia tahu kalau gue cuma berasal dari keluarga pas-pasan tapi ternyata dia mau berteman dengan gue. Sebuah pembelajaran yang sangat baik yang diberikan oleh orang tua Adele selama ini, walaupun mungkin Adele sendiri lebih menjadi seseorang yang liberal di dalam hidupnya, batin gue berusaha memberikan penjelasan. Selesai makan malam, gue sempat bercanda ria di ruang tamu bersama Adele dan Wulan sambil melihat televisi. Kemudian, perang candanya berlanjut di kamar kami. Yang awal rencana Adele mau bikin kita sekamar, alhasil malam ini kita malah tidur sekamar bertiga. Hehehe. Bab 28. Gue terbangun sekitar jam 5 pagi hari ini, gue lihat Adele dan Wulan masih terlelap di samping gue. Betapa gue pengen kehidupan gue setiap hari seperti ini, bersama dua orang yang gue sayangin. Gue belai rambut Wulan perlahan, betapa gue sangat sayang dia. Kemudian gue tatap wajah Adele perlahan, sejenak gue sadar dialah cinta gue, sebuah cinta yang enggak mungkin bisa gue ungkapin dengan kata-kata. Tuh, udah bangun? Jam berapa sih sekarang? Tanya Wulan perlahan menatapku, masih jam 5-an, udah bobo aja lagi, istirahat, seraya gue belai rambutnya perlahan, Wulan memelukku dadaku erat. Gue belai-belai rambutnya hingga dia tertidur kembali. Maafin gue ya Lan, hanya itu yang bisa kuungkapkan dalam hati gue saat ini. Terangnya lampu di kamar ini tetap tidak akan pernah bisa menerangi hati gue, saat ini hati gue masih terlalu gelap untuk memahami apa itu arti cinta. Sebuah pencarian cinta yang berujung di sebuah jalan yang bercabang, entah mana yang harus gue pilih. Di salah satu jalan sudah tampak ujungnya, sementara di cabang yang lain masih tampak gelap gulita. Tok-tok, suara pintu kamar diketuk dari luar. Sebentar, buru-buru gue bukain pintu kamar. Bak Adele tidur di sini, Mas? Ternyata Bibi yang mencari Adele. Iya, masih tidur itu Bei, sambil gue tunjuk ke arah Adele dan Wulan tidur. Loh kok malah bobo di sini? Maaf ya Mas, jadi sempit kasurnya. Bibi itu meminta maaf, gak apa-apa kok Bei, kasurnya juga besar. Cukup untuk bertiga kok, jelasku. Tolong Bak Adele dibangunin ya Mas, udah ada janjian sama salon katanya kemarin, pinta Bibi. Iya, sebentar lagi saya bangunin Bi, jawabku, makasih Mas, Bibi pun pergi meninggalkan gue.
Gue berjalan pelan ke arah kasur, perlahan gue bersimpuh di dekat kasur. Gue tepuk bahu Adele perlahan, dan sejenak mata Adele terbuka dan memandang ke arahku. Tuh, kata Adele lirih. Dicari Bibi Del, katanya lo ada janjian sama orang pagi ini, bisikku perlahan. Oh iya, Adele memejamkan matanya kembali, Del, gue tepuk lagi bahunya. Mata Adele kembali terbuka, kali ini menatapku tajam dengan matanya yang masih merah. Pandangan matanya begitu lain kali ini, pandangan mata yang aneh. Gue benar-benar sudah hampir memahami pandangan mata Adele selama ini. Gue bisa tahu dari matanya, saat dia sedang sedih, saat dia sedang senang, saat dia sedang sakit, saat dia pokoknya gue tahu. Itu. Entah apa kesimpulan gue saat menatap pandangan mata Adele kali ini, yang gue rasain hanya pandangan kosong. Seperti ada rasa kebingungan dalam matanya, rasa bimbang, dan sepertinya dia semakin tertekan. Tuh. Adele berkata lirih memanggilku. Iya Del, jawabku perlahan, hari apa sekarang? Tanyanya. Hari Jumat Del, jawab gue lagi. Cepet banget ya, udah hari Jumat aja, sambung Adele. Emang kenapa Del? Gue masih bersimpuh di dekat Adele, gak apa-apa tuh. Adele kini duduk terbangun. Ya udah, ditungguin Bibi tuh. Entar lo malah kesiangan lagi, pintaku ke Adele, bentar, jawabnya sambil memberikan selimutnya ke tubuh Wulan di sampingnya. Wulan cantik ya tuh? Adele memandang Wulan yang masih lelap tertidur, enggak ada jawaban dari gue. Lo bener sayang sama dia kan? Tanyanya, iya, hanya anggukan kecil yang gue berikan. Senyuman kecil Adele tersungging di wajahnya. Jaga dia baik-baik ya. Gak salah selama ini gue berusaha supaya kalian jadian. Adele mengatakan itu sambil melihat gue dan Wulan. Iya Del, Elo juga baik-baik ya sama Ian, hanya itu yang bisa gue katakan ke Adele saat ini. Iya tuh, makasih ya. Udah gue mau keluar dulu ya, Adele berdiri dan melangkah keluar. Sama-sama Del. Jawabku sambil mengantar Adele menuju pintu kamar. Kutatap lagi wajah Wulan dari kejauhan, gue dan Wulan bisa jadi atas usaha Adele selama ini. Dan gue harus menghargai itu semua, seandainya saat ini gue boleh bertanya kepada yang di atas, inikah takdir gue? Kadang banyak pertanyaan muncul di benak gue. Apa gue jadian dengan Wulan ini benar-benar gara-gara Adele? Apa jadinya gue sekarang kalau gak ada Adele? Di mana gue sekarang kalau gue gak kenal Adele? Sama siapa Wulan sekarang jika seandainya dia tidak jadian gue? Semua pertanyaan itu serasa muter-muter di otak gue, tapi semakin gue berusaha mencari jawabannya, semakin terpuruk gue dalam ketidakpastian. Tuh bangun tuh, perlahan gue rasakan usapan tangan Wulan di pipiku. Lan, gue buka mata gue perlahan. Yuk bangun, udah jam 8. Nanti jam 9 mau diajak Adele sarapan di luar. Lo mandi dulu Gi, pinta Wulan ke gue yang masih setengah sadar. HMMH, ternyata gue tertidur lagi. Lo udah mandi Lan? Tanya gue. Udah barusan tuh. Yuk bangun, Wulan menarik tangan gue. Gue pun terduduk di tempat tidur. Itu anduknya udah disiapin, lanjut Wulan. Iya, makasih Lan, gue pun mengambil handuk dan segera menuju ke kamar mandi yang letaknya juga ada di dalam kamar itu. Pagi itu Adele kembali ke rumah bersama Ian sekitar pukul 9 dan langsung mengajak kami sarapan di luar. Saat kami sedang sarapan pagi, gue sedikit mencuri pandang ke Ian dan Adele, seakan gue gak percaya ini bakal terjadi, sempat gue mikir omongan Adele saat gue bangunin tadi pagi. Betapa cepatnya hari-hari berlalu, betapa cepatnya usia kita bertambah, dan betapa kita selalu berharap dapat memutar waktu kembali ke belakang. Keesokan sorenya, Adele meminta Wulan untuk make up dan fitting baju untuk acara resmi tunangannya. Gue sendiri sempat heran dengan susunan acara yang secara gak sengaja gue baca tadi pagi menempel di dinding dekat ruang makan. Gue pikir ini hanyalah pertunangan biasa, tapi gue salah. Tampaknya ini akan dirayakan secara besar-besaran dan terkesan megah. Tuh sini deh, panggil Adele dari depan kamarnya. Apa Del? Tanya gue yang saat itu sedang membaca koran di ruang tamu. Sini, lihat Wulan dulu bentar, pintanya lagi. Gue pun beranjak menuju kamar Adele. Gimana? Cantik enggak?
Tanya Adele sambil menunjuk Wulan yang saat itu sudah selesai di make up dan didandani. Wah, takjub gue ngeliat Wulan saat itu. Cantik, jawabku sambil tersenyum ke Wulan. Wulan pun menanggapi dengan senyuman kecil di bibir. Iya, gue aja sampai heran. Cantik banget ini temen gue, Adele melihat ke arah Wulan. Ah elo Del bisa aja, sanggah Wulan. Ye, beneran non. Beda banget deh elo. Sambung Adele. Tapi kali ini Wulan memang beda, bener-bener cantik dan beda dalam polesan make up dan dandanannya. Dia terlihat anggun dalam balutan kebaya modern yang dia kenakan saat ini. Loh kok malah bengong, tegur Wulan membuyarkan lamunanku. Tuh iler dibersihin dulu tuh, canda Adele. Ingat ya tuh yang gue omongin tadi pagi. Adele mengedipkan matanya ke gue dan pergi meninggalkan kami. Bab 29. Pertunangan Adele pun dilangsungkan dengan sangat meriah dan sangat indah, beragam acara tersaji. Acara pertunangan sendiri dibuat semi-formal, dengan perpaduan gaya Jawa dan modern. Dilanjutkan malamnya dengan acara puncak dengan sebuah pesta kebun yang meriah. Adele terlihat bahagia di sana, begitu juga dengan Ian dan semoga begitu adanya. Sementara di satu sisi Wulan terlihat begitu sibuk menyapa beberapa tamu dan juga teman-teman Adele yang juga diundang dari Bandung. Gue sendiri hanya sebagai penikmat pesta ini, pesta seseorang yang sudah menjadi bagian hidup gue selama beberapa tahun belakangan ini. Dan setelah melihat kemegahan pertunangan ini, gue pun semakin yakin akan keseriusan Ian terhadap Adele. Terlebih Ian juga sudah mempunyai cukup modal untuk mencintai seorang Adele, modal materi, modal kedewasaan, dan modal cinta yang tulus untuk dapat membawa Adele ke tingkat hubungan lebih tinggi. Sekembalinya gue di istana gue dicium beluit, suasana sepertinya begitu berbeda. Adele sendiri tidak langsung pulang ke Bandung, dan selama Adele masih di Jakarta suasana di kos gue kali ini begitu lain, begitu sepi tanpa kehadirannya. Satu-satunya pembunuh sepi gue hanyalah Wulan, yang bisa memberi nuansa baru dalam kamar kos gue selama Adele tidak ada. Tuk tuk tuk, terdengar suara langkah dari arah tangga. Adele, batin gue. Hafal banget gue sama ciri khas suara langkah Adele menaiki tangga. Gue buka pintu kamar dan gue keluar. Nah bener kan, udah gue duga pasti udah lo sambut, kata Adele sesampai balkon. GR aja lo, siapa tahu maling? Sahut gue. Ih. Mana ada maling, lagian mau maling apaan di atas sini, kata Adele sambil meletakkan tas punggungnya di kursi. Satu-satunya berharga di atas sini ya paling cuma komputer lo doang tuh, lanjutnya, iye. Komputer jadul gitu dibilang berharga, timpal gue. Berharga banget kali, kalau gak ada komputer lo bisa mati garing gue di atas sini. Hehe, Adele terkekeh. Emang dasar muka komputer kok elo, hehe, gue pun bersandar di dinding balkon sambil menyulut rokok. Cape Del? Tanya gue singkat. Adele pun menjawab singkat. Remuk redam nih badan gue tuh, Adele menambahi. Iyalah, wong ya acaranya padat kayak gitu. Sahut gue, sini tuh, pijitin gue. Adele menepuk kedua bahunya. Gue pun mendekati Adele dan memikit kedua pundaknya, mencoba mengurangi rasa lelahnya. Makasih tuh, Adele memandang jauh ke depan. Kapan kita ke sana tuh? Dulu gue udah pernah bilang sama lo kalau mau ke sana kan? Sambil menunjuk bukit di seberang lembah. Udah, jawab gue singkat. Kapan-kapan kita ke sana ya tuh, penasaran gue ada apaan di sana, pinta Adele. Iya, pijatin gue arahkan ke kepala Adele, gue pijit dia perlahan di atas kedua telinganya. Kapan-kapan ya tuh? Sahutnya sambil memejamkan mata. Iya, jawab gue lagi. Gimana kabar Wulan? Tanyanya. Baik kok Del, kemarin aja setelah dari Jakarta emang sedikit flu. Tapi sekarang udah sembuh, jelasku. Kacian si Wulan jadi ikut kecapean gitu kayaknya, Adele menimpali. Hehe, gue tertawa singkat. Ian udah di Bandung Del? Tanyaku. Masih di Jakarta tuh, masih ada urusan dia, jawabnya. Calon jadi orang sukses si Ian itu Del, gue mencoba menambahkan, amin deh tuh, doain aja, kata Adele. Udah ada rencana kapan nikah Del? Tanya gue lagi. Udah sih, tapi mungkin masih agak lama tuh.
Ian juga sepertinya masih mau nerusin S2 di luar negeri, jawabnya. Oh, hanya jawaban itu yang keluar dari mulut gue. Lo sendiri kapan itu, jangan kelamaan sama Wulan loh, langsung aja di DPHH, Adele. Tertawa sendiri. Nyari modal dulu Del, gak buru-buru kok, jawabku. Modal buat apa? Nikah? Kan udah ada tuh, timpalnya. Kalian berdua kan udah sama-sama suka, nah itu aja modalnya, lanjutnya lagi. Ye. Lo ngomong sih enak. Kenyataannya buat ngejalaninnya itu yang susah Del, gue protes dengan pernyataan Adele. Lo sendiri aja bimbang gitu mau tunangan, kok malah nyuruh gue cepet-cepet, ejek gue ke Adele, beda tuh keadaannya, Adele menyanggah perkataan gue. Beda apanya coba? Udah sama-sama suka juga kan? Gue mulai mencecar Adele, iya sama-sama suka, tapi beda tuh, jawab Adele. Beda di mananya coba? Desak gue. Tahu ah. Pokoknya beda aja kasusnya. Adele menghindar untuk menjawabnya. Tampaknya Adele masih terlalu tertutup dalam masalah ini, masih ada yang disembunyikan dalam hatinya. Apakah gerangan? Gue sendiri tidak bisa menebaknya. Del balik sini, lihat gue, seru gue ke Adele, kenapa tuh, Adele menatap mata gue. Del, gini ya gue kenal lo udah cukup lama. Dan gue sedikit banyak tahu lo, gue cuma minta sama lo. Satu hal aja Del. Serius ke hubungan lo yang sekarang ya? Seru gue ke Adele saat itu. Untuk pertama kalinya gue berani jujur ke Adele, dan untuk pertama kalinya pula gue berani memerintahnya. Gue sekarang beda. Jadi beda karena tekanan yang amat besar terhadap perasaan gue sendiri. Iya tuh. Adele menjawab singkat. Makasih ya tuh, Adele mulai menangis. Udah jangan nangis ah, sini, gue peluk Adele. Di pelukan gue dia menangis. Udah, jangan nangis Del, gue usap punggung Adele perlahan. Gue ke kamar gue dulu ya tuh, dengan menangis Adele melepaskan pelukannya, mengambil tas. Dan buru-buru masuk ke kamarnya, klik, pintu kamarnya pun ditutup. Inilah pertama kali gue memeluk Adele, dan ini adalah sebuah momen yang sangat gue impikan semenjak dulu. Tapi ini juga bukan situasi yang gue inginkan, gue pengen Adele memeluk gue dengan tangisan gembira, bukan dengan kesedihannya. Matahari pun mulai menghilang di telan malam yang mulai datang. Dua pintu kamar ini masih di sini dan selalu ada di sini untuk menjadi saksi segala alur cerita yang udah digariskan dari yang di atas. Ada satu lagi barang berharga di atas sini Del. Elo. Priceless. Bab 30. Akhirnya kuliah gue kelar juga, semua SKS sudah tertempuh dan terlewati dengan sukses. Sekarang gue tinggal nunggu penobatan gue sebagai seorang sarjana sembari nyari-nyari info kerja sampingan di Bandung. Di sisi lain, Wulan juga lulus, sementara Adele masih tertinggal di belakang kita berdua. Selama menunggu, gue lebih banyak menghabiskan hari-hari gue di kos dan jalan bareng Wulan. Adele sendiri tampaknya semakin semangat untuk meluluskan dirinya setelah melihat kami berdua lulus. Lo beneran mau kerja di sini tuh? Tanya Adele suatu malam di balkon, sedapetnya aja deh Del, gue udah apply kemana-mana kok, jawab gue singkat, duh, gue jadi pengen cepat-cepat kelar nih. Pasti bakalan sepi di sini, lanjutnya, paling gue juga masih agak lama kok di sini, wisuda aja belum. Tegasku. Tapi jadi beban tau enggak sih tuh? Ngeliat teman-teman seangkatan udah pada lulus, rasanya gimana aja gitu. Adele menambahkan. Ya udah lo rajin-rajin aja deh Del, jangan main mulu, saranku. Hehehe, kalau gue sih aslinya kan emang pemalas tuh, makanya klop kan ada Elo di sini. Guenya males, Elonya rajin. Lanjutnya. Apa hubungannya coba? Gue tanya balik ke Adele. Selama ini, saat gue males kan pasti Elo yang ngetikin tugas-tugas gue tuh. Gak inget lo? Adele menegaskan. Ye, gitu aja dibahas? Ikhlas kok gue ikhlas. Hehehe, gue tertawa kecil. Ikhlas? Buh makan tuh ikhlas haha. Kalau gak disogok pakai makan juga Elo gak jalan. Balasnya. Hahaha, gue pun tertawa terbahak-bahak. Lagian mana ada sih orang sekarang ikhlas?
Pasti ujung-ujungnya juga ada maunya. Sahut Adele, ya ga semua Del, masih tersisa sedikit tawaku. Iya tuh, tapi kan jarang banget. Lanjutnya. Jarang tapi masih ada kan? Gue mencoba berdebat. Iya. Adele pun mengalah. Kalau lo udah gak di sini, gue mau pindah ke kamar lo aja deh, kata Adele tiba-tiba. Lo kenapa? Apa karena kamar lo kurang besar? Tanya gue. Gak juga sih, gue gak tahu juga kenapa tapi hawa kamar lo tuh enak tuh. Adem. Lanjutnya. Hahaha, bisa aja lo. Emang udah dasarnya hawanya adem kali di sini, gue pun tertawa lagi. Yeay. Enggak kali, kamar lo tuh enak tuh, gue juga gak tahu kenapa. Atau perasaan gue aja kali ya. Hahaha, lanjutnya. Perasaan lo aja kali Del, sahutku sambil tersenyum ke arahnya. Semoga cuma perasaan gue deh tuh. Adele menyahut lirih. Iya, jawabku. Suasana pun hening, saat ini kita berdua kehabisan bahan pembicaraan. Hubungan lo sama Wulan sendiri gimana besok setelah lulus? Tetap berlanjut kan? Tanya Adele tiba-tiba. Semoga deh Del, doain aja ya. Jawabku singkat. Iya deh gue doain, apa sih yang enggak buat lo tuh hahaha, Adele pun tertawa. Hahaha, gue pun ikut tertawa. Perlahan suara tawa kita ditelan lagi oleh keheningan, dan Adele kembali dalam lamunannya. Malah ngelamun lo bangun-bangun. Sambil gue tepuk bahunya. Hehehe bingung aja nih tuh, katanya. Bingung? Kenapa? Tanyaku. Takut sih sebenarnya, bukan bingung, kata Adele. Hah? Takut? Kenapa lagi coba? Aneh bener loh, lanjut gue. Iya tuh, takut kesepian gue kalau ditinggalin kalian. Adele mulai menatap mata gue. Temen lo kan banyak Del. Lagian entar kalau gue keluar dari sini juga pasti bakalan ada yang ngegantiin. Gue mencoba memberi penjelasan ke Adele. Ya elo gak bisa ngerasain sih tuh, lo itu kan sejatinya gue di sini. Males gue entar kalau harus interaksi lagi sama anak baru di sini, lanjutnya. Maksud lo apaan? Gue sedikit terheran dengan kata-katanya, gak tau deh tuh, gue juga bingung ngomongnya, jawab Adele. Udah gak usah lo pikirin lah, konsen aja ke kuliah lo. Lulusin. Lagian gue juga sepertinya masih agak lama kok di sini Del. Udah santai aja gak usah dipikirin, gue menjelaskan kembali ke Adele. Lagian gue juga yakin pasti Elo gak bakal kesepian kok, Ian masih di sini juga kan. Tanyaku, Ian beda tuh, gak ada hubungannya Ian sama ini semua, jelasnya. Gak ada hubungan gimana sih Del? Malah jadi bingung sendiri gue, dengan penuh keheranan gue bertanya. Adele pun menyudahi kata-katanya dengan perasaan bingung. Lanjutku. Kalau lo jadi Ian lo bakal gimana tuh? Adele pun berandai-andai. Loh kok jadi malah nanya kayak gitu? Gue heran dengan pertanyaannya, udah jawab aja. Apa yang lo lakuin sekarang kalau jadi Ian? Desaknya, Eits. Oga males banget jawab pertanyaan lo. Gue menolaknya. Elo ini tuh, kira-kira kalau lo jadi Ian, lo bakalan tulus sayang sama gue ga? Adele mencecar dengan pertanyaan yang sulit. Iyalah. Secara tidak sadar kata itu meluncur dari mulut gue, beneran? Adele berusaha mencoba lebih yakin. Kenapa sih lo Del? Gue yakin saat ini Adele lagi mikirin Ian. Tumben lo curhat masalah Ian sama gue. Lanjut gue. Gue takut aja sih tuh, takut enggak bisa menuhin semua harapan dia. Lanjutnya perlahan. Elo ini bawaannya pesimis mulu, kan udah gue bilang lo harus selalu optimis Del. Sahutku. Sekarang lo lihat Ian deh. Kurang apa sih dia buat Elo? Sejauh yang gue tahu, dia itu sayang banget sama lo Del. Gue mencoba mengangkat semangat Adele. Gue tahu itu tuh, dan itu yang gue takutin. Gue takut gak bisa sayangin dia dengan perasaan lepas. Adele menjawab dengan tegas. Buat gue, Ian itu hampir tanpa cacat. Nyaris sempurna, lanjutnya. Nah itu lo sadar. Sahutku. Seandainya lo tahu tuh. Adele mengakhiri pembicaraan. Bodoh ah.
Itu urusan lo sama dia, lanjut gue. Udah yuk, ke kamar lo aja. Bete gue di sini, Adele ngeluyur masuk ke kamar gue. Yeay. Ini anak. Gue pun mengikutinya masuk ke kamar gue. Break. Adele menjatuhkan badannya ke kasur. Ya hello, gue kira mau main komputer. Taunya cuma mau tiduran. Protes gue ngeliat Adele, hahaha entar dulu deh, pegel nih punggung kebanyakan duduk, jawabnya. Dasar, sahutku. Gue pun duduk di depan komputer gue, menyalakannya dan kemudian jari ini mulai memainkannya. Gue lihat Adele sudah memejamkan matanya di kasur gue, sepertinya dia merasa lelah akan semua beban pikirannya. Delo jadi mau pakai komputer gue ga? Gue kerasin suara gue sambil gue tendang pelan kaki Adele. Adele tidak bergeming. Del, tampaknya Adele sudah tertidur. Gue ambil selimut, dan perlahan gue bentangkan di atas tubuh Adele. Kepalanya gue angkat sedikit dan gue ganjal dengan bantal. Rambut panjang yang sedikit menutup wajahnya gue sibakan pelan-pelan dan gue usap perlahan kening dan rambutnya. Adele, dalam hati gue. Udah gak ada kata lagi yang bisa gue ungkapin buat lo, saat gue tatap wajahnya. Gue pun melangkah kembali ke komputer, meninggalkan Adele dalam mimpinya dan berharap bahwa suatu saat gue lah yang bakal hadir dalam mimpinya. Tuh bangun dong, terdengar suara Adele. Hah, gue setengah terkaget mendengar suara Adele. Wah, kaget setengah mati gue, ternyata gue tertidur dengan memeluk Adele. Wah, pasti gue kira guling nih, dalam hati gue. Oh sorry Del, gue buru-buru bangun dan menjauhkan diri dari Adele. Parah lo, pasti lo kira gue guling ya? Sampai gak bisa gerak nih gue lo peluk? Malah jadi pegel semua, protes Adele. Wah maaf bener deh Del. Gak nyadar gue minta maaf sama Adele. Pantesan kok gue mimpi aneh gitu deh tuh. Kata Adele nyengir sambil memijit-mijit pinggangnya, mimpi kejatuhan truk hahaha, Adele pun tertawa seakan tidak terjadi apa-apa. Kepala gue masih sedikit pusing karena bangun tiba-tiba. Malah bengong lo, udah gak apa-apa kok tuh. Gue juga tahu lo juga gak nyadar. Lanjutnya, tetap aja gue gak enak sama lo Del, gue masih ngerasa gak enak. Udah gak usah dipikirin. Gue mau ke kamar mandi dulu, kebelet pipis. Adele masih memijit pinggangnya yang mungkin terasa pegal setelah gue gulingin. Tuh. Adele berhenti di pintu kamar gue. Gak usah cerita sama Wulan ya tentang kejadian barusan gue gak enak sama dia, lanjutnya. Iya, jawabku singkat. Wulan, gue teringat ke Wulan dan ngerasa bersalah banget dengan kejadian hari ini. Udah gak usah dipikirin tuh. Gitu aja kepikiran. Usapan Adele di kepala membuyarkan lamunan gue. Parah bener gue pun merebahkan diri lagi di kasur. Bersambung.